Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita bisa berjumpa dan bersatu kembali pada hari ini dalam ibadah. Kita mau beribadah kepada Tuhan yang telah memelihara dan memberkati kita selama 1 minggu ini. Tak terasa Tuhan sudah pimpin dan pelihara kita hingga hampir penghujung tahun 2020. Kita bersyukur untuk segala kebaikan dan pemeliharaannya. Ibadah adalah salah satu bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Namun, sebelum masuk ke dalam ibadah, kita akan melatih puji-pujian terlebih dahulu, supaya pada saat ibadah, kita menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan baik dan benar. Dan kiranya pujian yang dinyanyikan pada saat ibadah menyenangkan Tuhan. Ada 4 nyanyian pujian yang telah dipersiapkan oleh tim ibadah gereja, yaitu yang pertama, angkat suara puji Tuhan. Yang kedua, dekat pelukan Allah. Yang ketiga, Tuhan menjagamu. Dan yang keempat, hidup bagi Yesus. Pertama-tama kita akan melatih pujian nomor 2, yaitu dekat pelukan Allah. Sebelumnya kita dengarkan musiknya terlebih dahulu. Mari jemaat sekalian kita melatih pujian ini 1 bait saja. Suatu pujian yang sangat baik yang memberi pengajaran bahwa Allah adalah sumber ketenangan dan sumber sukacita. Selanjutnya, mari kita berlatih nyanyian pujian nomor 3 yang sudah cukup sering dinyanyikan di gereja kita yang berjudul Tuhan Menjagamu. Kita berlatih pujian ini cukup 1 bait saja. Suatu pujian dengan latar belakang yang sangat indah, yaitu seorang anak yang ingin ayahnya tetap melaksanakan tugasnya memberitakan firman Tuhan di saat istrinya sedang sakit. Dan si anak berkata kepada ayahnya bahwa Tuhan akan menjaga ibu. Mari jemaat sekalian kita kembali berlatih pujian nomor 4, hidup bagi Yesus, 1 bait saja.
Pujian ini akan dinyanyikan sebagai respon sesudah mendengar firman Tuhan dan saat memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan yang terakhir kita akan berlatih pujian yang berjudul Angkat Suara Puji Tuhan. Sebelumnya kita dengarkan musiknya terlebih dahulu. Mari kita baik-baik mendengarkan musiknya. Mari kita berlatih bait kedua dari pujian ini, dan pada bait ketiga diadakan overtune. Demikianlah latihan nyanyian pujian kita. Mari kita bersiap masuk ke dalam ibadah. Kiranya semua pujian yang sudah kita latih, kita nyanyikan dengan segenap hati kita untuk Tuhan. Jemaat saya persilakan berdiri. Kita masuk dalam saat teduh. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ibadah Gereja Reform Injili Indonesia Palembang pada pagi hari ini dibuka di dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita sebagai satu-satunya ciptaan Tuhan yang diberi tubuh dan roh, mari dengan mulut sebagai bagian dari tubuh, kita mengagungkan dan memuji Allah Sang Pencipta dengan segenap hati dan mulut kita, dengan menyanyikan pujian,
Angkat suara puji Tuhan. Angkat suara puji Tuhan, dari hati sampai surga. Renungkanlah ciptaanmu, berpujilah, bergemarlah, berlimpahlah anugerahmu, menjadikan alam semesta, memberi berkat berkelimpahan. Sungguh besar anugerahmu. Umat suci yang dikasihi, dijaga dan dipelihara, berhormat, bakti dan taat, turutilah teladannya. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan pujian yang sangat agung ini untuk memuji Tuhan kembali. Sekarang mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Ya Tuhan, ketika kami melihat dan merenungkan alam semesta yang begitu besar, bumi dan segala isinya, matahari, bulan, bintang-bintang, dan seluruh benda-benda di angkasa raya, kami menyadari betapa besarnya Engkau sebagai pencipta. Kami bersyukur karena dicipta sebagai manusia, satu-satunya ciptaan yang kelihatan, yang dapat berpikir dan merenung. Kami juga bersyukur karena Engkau bukan hanya memberikan pikiran kepada kami untuk merenungkan ciptaan-Mu, tetapi juga memberi wahyu tertulis, yaitu Alkitab, yang lebih memberi kami, tahu kami akan sifat-sifat-Mu, sehingga kami makin mengagumi Engkau. Engkau bukan hanya Allah pencipta, tetapi juga Allah pemelihara ciptaan, bahkan Allah Sang Juru Selamat. Itulah sebabnya kami pada hari Sabat yang kudus ini datang menundukkan diri kami untuk menghormati Engkau dan menengadah kepala dan mata kami untuk mengagumi Engkau. Kiranya Engkau berkenan menerima semua sembah dan puji kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita kembali akan memuji Tuhan dengan pujian kedua yang berjudul Dekat Pelukan Allah. Suatu pujian yang mengajar kita bahwa dalam dunia yang bising dan menakutkan ini, kita memerlukan sebuah pelukan hangat dan memberikan ketenangan. Tempat dan pelukan itu adalah tempat Allah dan pelukan Allah. Mari kita nyanyikan lagu yang memberikan ketenangan jiwa ini, Dekat Pelukan Allah. Tempat dosa tak
Baitnya yang ketiga. Kita bersyukur untuk pujian indah yang memberikan ketenangan jiwa. Sekarang kita akan masuk pada pembacaan firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma pasal ke-13 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Roma pasal 13 ayat 11 hingga ayat ke-14. Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 13 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada pada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Janganlah dalam pesta pora dan kemabukan. Janganlah dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Sekarang kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian berjudul Tuhan Menjagamu. Pujian ini dengan latar belakang lagu yang sangat indah, yaitu seorang pendeta yang khawatir dan galau karena saat dia harus menjalankan tugas menyampaikan firman Tuhan di sebuah gereja. Namun di saat yang sama, istrinya sedang sakit. Namun anaknya yang masih kecil berkata kepada ayahnya untuk melaksanakan tugasnya. Sedangkan ibunya akan dipelihara oleh Tuhan. Akhirnya sang ayah mendengarkan nasihat anaknya. Lalu ketika ia pulang, ia mendapati istrinya dalam keadaan yang baik. Dan dari situlah kemudian dibuatnya lagu ini, yaitu Tuhan Menjagamu. Jika Tuhan menjaga istri pendeta itu, maka Tuhan pun akan menjaga anak-anaknya. Mari kita nyanyikan pujian indah ini, Tuhan Menjagamu. Apapun juga menimbamu, Tuhan menjagamu. Kasih-Nya memeliharamu, Tuhan menjagamu. Tetap
kembali menyanyikan baitnya yang ketiga. Tuhan sediakan yang kau perlu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau gamang, Tuhan kan menjagamu sepanjang hidupmu. Ujian apapun yang kau tempuh, Tuhan menjagamu. Sandar Tuhan jangan kau ragu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau gamang, Tuhan kan menjagamu sepanjang hidupmu. Suatu pujian yang sangat indah yang dikaruniakan kepada kita. Sekarang kita akan mendengarkan beberapa warta Gereja Reform Injil Indonesia Palembang. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Warta yang pertama, berita duka cita telah kembali kepada pencipta dan penebusnya, yaitu mama dari Ibu Gyoklan, yaitu Ibu Susana, dalam waktu usia 86 tahun, pada hari Jumat tanggal 27 November, dan telah dimakamkan pada hari Sabtu kemarin. Kiranya Tuhan memberikan penghiburannya kepada keluarga. Yang kedua, hari Senin besok, tanggal 30 November, pukul 7 malam, ada persekutuan wilayah Dempo. Kami berharap agar jemaat ikut persekutuan yang hanya 1 bulan 1 kali ini. Bersekutu dan saling mengasihi merupakan tanda dan ciri khas murid Kristus. Oleh sebab itu, besok malam hari, mari kita nyatakan diri kita sebagai murid Kristus yang sungguh-sungguh. Warta yang ketiga, kelas pemahaman Alkitab umum pada hari Rabu ini akan melanjutkan PA tentang Musa dan pelayanannya. Sesudah beberapa kali kita membahasnya tentang sejarah gereja. Mari kita belajar Alkitab bersama agar iman kita sekalian makin ditumbuhkan dengan memahami firman-Nya. Warta berikutnya, yaitu warta keempat tentang sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu. Bapak Ibu sekalian dapat melihat jam-jam kelas sekolah minggu untuk anak-anak Bapak Ibu di brosur yang tertera di layar. Kelas sekolah minggu menggunakan aplikasi Zoom. Khusus untuk kelas pra-remaja dan remaja, diadakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore menggunakan Zoom. Kelas PA pra-remaja dan remaja memakai bahan dari Katekismus Singkat Westminster yang berisi pengajaran doktrin dasar iman Kristen yang sangat baik sekali. Firman Tuhan ini untuk kelas pra-remaja dan remaja ini dibawakan oleh Pendeta Aminko. Warta kelima, mengajukan permohonan perbekatan nikah gerejawi, yaitu Saudara Adi Nasib Siregar dengan Saudari Winda Anggraini pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 di GRII Bandung. Jika ada keberatan atau masukan yang sah, bisa menghubungi sekretariat. Demikianlah warta yang saya sampaikan dan diingatkan melalui mimbar ini, kiranya mendapat perhatian dari kita semua. Sesudah pembacaan warta jemaat, sekarang kita mendapatkan kesempatan untuk menaikkan pokok doa syafaat kepada Tuhan. Sebelum berdoa, saya akan men-sharingkan beberapa pokok doa sebagai berikut. Yang pertama, kita mau bersyukur atas ulang tahun ke-24 GRI Palembang yang sudah berlangsung dengan baik. Kita berdoa, kiranya melalui ulang tahun ini, Tuhan terus
mengingatkan kita untuk menjadi gereja yang setia kepada pengajaran yang sehat dan menjadi gereja yang memberitakan Injil. Yang kedua, kita berdoa untuk peristiwa yang terjadi kemarin di Sigi, Sulawesi Tengah, di mana 4 orang Kristen dibunuh dan rumah ibadahnya dibakar. Kita berdoa untuk keluarga yang berduka, kiranya mereka dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan. Kita berdoa untuk pemerintah, kiranya Tuhan memberikan keberanian untuk mengusut kasus keji ini. Yang ketiga, kita mohon belas kasihan Tuhan untuk COVID yang sudah membunuh hampir 1,5 juta jiwa hingga saat ini, untuk menyadarkan manusia dari segala kejahatan dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Kita mau juga berdoa untuk vaksin COVID yang dalam waktu dekat ini akan diberikan kepada manusia di seluruh dunia. Kiranya Tuhan memberikan bijaksana kepada seluruh pemerintahan di dalam pelaksanaannya. Demikianlah pokok doa yang sudah saya sharingkan. Saya mengajak jemaat untuk berdiri dan kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Dekat Pelukan Allah, bait yang pertama. Mari yang pertama kita berdoa untuk ucapan syukur dan doa sudah ulang tahun ke-24 GRI Palembang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk ulang tahun GRI Palembang yang sudah Tuhan berkati. Kiranya kami bukan hanya bersyukur atas pemeliharaanmu untuk gereja ini, tetapi juga tetap menjadi gereja yang sudah dicanangkan oleh GRI Pusat, yaitu gereja yang tetap setia kepada ajaran-ajaran yang sehat di tengah banyaknya ajaran-ajaran yang menyimpang. Kami juga mohon Tuhan mendorong seluruh jemaat untuk menjadi jemaat yang mencari jiwa dan mencintai jiwa-jiwa yang terhilang. Demikian ucapan syukur dan doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, kami yang hidup. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk kasus pembunuhan di Sigi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, turut berduka dan bersedih atas apa yang dialami oleh anak-anak-Mu di Sigi, Sulawesi Tengah. Kami juga berdoa bagi keluarga yang tengah berduka, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Kami tahu bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi atas izin-Mu. Kami juga tahu bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka, dan kami juga tahu bahwa tubuh mereka bisa dimatikan, tetapi jiwa mereka tidak bisa dimatikan. Bahkan jiwa mereka yang sudah ada bersama dengan Engkau, pencipta dan penebus jiwa mereka. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, kiranya Tuhan beri keberanian mengusut kasus ini, dan berani menghukum mereka yang bersalah. Inilah doa yang kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Amin. Yang ketiga, kita berdoa untuk kejahatan dunia ini dan vaksin COVID yang akan diberikan dalam waktu dekat ini. Mari kita berdoa, kita bersama-sama. Ya Tuhan, kami juga mohon belas kasihan-Mu untuk COVID yang sudah membunuh hampir 1,5 juta jiwa di seluruh dunia.
Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada dunia ini. Kiranya Engkau memakai wabah ini untuk menyadarkan manusia agar mereka meninggalkan dosa-dosa dan kejahatan moral yang mendukakan hati-Mu. Kami juga berdoa untuk vaksin COVID yang tidak lama lagi dilaksanakan. Kami berdoa kiranya Engkau berkenan menolong dan memberikan hikmat dan bijaksana kepada semua pemerintah di muka bumi ini dalam pelaksanaannya. Kiranya dengan vaksin ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dapat kembali bekerja. Demikianlah doa yang kami panjatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Aminko. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan kembali dengan pujian Dekat Pelukan Allah, bait yang kedua dan bait yang ketiga. Sekalian, kita menyanyikan pujian yang sangat indah ini. Saya mengajak kita sekalian untuk menyanyikan pujian yang ketiga. Tadi saudara sudah mendengarkan latar belakang pujian yang sangat indah ini. Bahkan seorang anak berani memberikan nasihat kepada orang tuanya untuk tetap menjalankan tugas memberitakan firman. Dan ibunya biarlah anaknya yang jaga, dan Tuhan juga akan menjaga. Kita bersyukur untuk latar belakang yang begitu indah. Saya mengajak kita sekalian untuk menyanyikan pujian ini. Bait yang pertama saja, kata-katamu diganti dengan kata-kataku. Apapun juga menimpaku, Tuhan menjagaku. Kasih-Nya memeliharaku, Tuhan menjagaku. Jadi kata-katamu diganti dengan kata-kataku. Karena bukan cuma mu, tetapi juga kita atau aku juga Tuhan akan jaga. Bait pertama saja, Tuhan menjagamu. Apapun juga menimpaku, Tuhan menjagaku. Kasih-Nya memeliharaku, Tuhan menjagaku. Menjagaku waktu tenang atau gamang, Tuhan kan menjagaku sepanjang hidupku. Sangat bagus sekali ya jemaat sekalian. Sekarang kita akan nyanyikan refnya saja. Refnya saja, Tuhan menjagaku waktu tenang atau gamang, Tuhan menjagaku sepanjang hidupku sebanyak 2 kali. Tuhan menjagaku waktu tenang atau gamang, Tuhan kan menjagaku sepanjang hidupku. Tuhan menjagaku waktu tenang atau gamang, Tuhan kan menjagaku sepanjang hidupku. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami tahu bahwa Engkau menjaga kami karena Engkau telah menjaga orang-orang sebelum kami. Bahkan ya Tuhan, Engkau juga telah menjaga sejak zaman dahulu kala. Engkau telah menjaga orang-orang yang beriman, ya Tuhan. Penjagaanmu adalah penjagaan yang sempurna. Penjagaanmu adalah penjagaan yang tidak mungkin terlepas daripada mata Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang menjaga mereka sekalian dan juga menjaga kami sekalian. Kami bersyukur kepada Engkau karena firman Tuhan yang tertulis memberi itu kepada kami. Firman yang diwahyukan oleh Roh Kudus memberitahu kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjaga kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk perenungan firman pada hari ini. Kiranya Tuhan jaga hamba-Mu dan Tuhan juga jaga kami sekalian, jaga hati kami dan juga jaga telinga kami, jaga sikap kami di hadapan Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang kami mohonkan di dalam nama Kristus, Tuhan Juru Selamat serta penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca beberapa bagian Alkitab. Saudara, hari ini judul khotbah adalah tentang sukacita Allah. Minggu lalu adalah tentang duka cita Allah. Kita akan membaca dari 3 bagian Alkitab, saudara, yang berkaitan dengan sukacita Allah. Pertama kita membaca dari Kejadian pasalnya yang ke-8 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-21. Kejadian pasal yang ke-8 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-21. Ini adalah peristiwa sesudah banjir besar yang membunuh seluruh umat manusia kecuali satu keluarga, suami istri, 3 anak serta 3 menantu, 8 orang. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Nuh sesudah banjir besar itu selesai. Saya akan membacakan, atau saudara juga di rumah bisa membaca bersama-sama, Kejadian pasal ke-8 ayat 20 hingga ayat yang ke-21. Ketika Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara, poin utamanya adalah bahwa Tuhan itu Dia mencium persembahan yang harum yang berasal dari mezbah yang didirikan oleh Nuh. Yang kedua kita membaca dari Mazmur nomor 51 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Mazmur nomor 51 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Di sini kita bisa mengerti 2 perasaan Allah sekaligus, yaitu Allah yang bersuka cita maupun Allah yang berduka cita dari 2 ayat ini. Manakah ayat yang membuat Allah bersuka cita, manakah ayat yang membuat Allah berduka cita? Kita membaca di Mazmur nomor 51 ayat 18 hingga 19. Demikian firman Tuhan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Yang terakhir kita membaca dari Mazmur nomor 147 ayatnya yang ke-11. Mazmur 147 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saya ulang, Tuhan senang atau Tuhan bersuka cita kepada orang-orang yang takut akan Dia,
Ya, terima kasih. Sambungan sudah berjalan kembali. Tidak apa-apa, saudara. Yang penting saudara tetap konsentrasi, tetap mempunyai hati, sehingga walaupun keadaan luar mengganggu, tetapi tidak pernah mengganggu hati kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita lanjut bahwa manusia itu punya kesukaan. Dan kesukaan atau sukacita adalah suatu perasaan. Mengenai apa? Mengenai suatu kenikmatan, mengenai suatu kepuasan. Kasih contoh yang mudah saudara ya. Kalau misalnya kita haus-haus dan kemudian kita pulang, kemudian ada Coca-Cola di rumah. Wah, itu betul-betul satu perasaan sukacita. Karena apa? Karena ada satu perasaan kenikmatan, ada satu perasaan kepuasan. Nah saudara, apakah yang biasa menjadi kesukacitaan daripada manusia? Pertama saudara, biasanya itu terhadap alam. Alkitab khususnya dari Mazmur, kitab-kitab puisi, itu memberikan begitu banyak sekali saudara. Tentang apa? Tentang kesukaan manusia terhadap alam. Manusia suka sekali dengan alam. Apalagi manusia pada saat panen, wah dia bersuka cita sekali. Dan kemudian pada waktu manusia itu melihat bintang-bintang pada waktu malam yang begitu sangat banyak bertaburan. Kalau sekarang tidak jelas saudara, kalau sekarang tidak jelas karena kotornya udara. Tapi zaman dulu itu begitu sangat jelas sekali saudara. Maka ketika Tuhan menyuruh Abraham, coba kamu lihat ke atas, ada apa itu? Ada bintang-bintang, berapa banyak? Oh itu tak terhitung, begitu banyak. Saudara, itu bisa menimbulkan satu perasaan sukacita. Ada satu perasaan yang betul sangat-sangat menyenangkan sekali. Dan juga misalnya waktu kita bisa melihat pemandangan gunung, kita melihat pemandangan air terjun, kita melihat pemandangan yang begitu sangat indah. Saudara, itu kita bisa bersukacita. Ada satu perasaan nikmat, ada satu perasaan yang sangat puas sekali. Yang berikutnya lagi saudara, apakah yang biasa menjadikan satu perasaan sukacita kepada manusia? Yaitu saudara, seni. Perhatikan ya bahwa seni itu bisa memberikan satu perasaan sukacita saudara. Maka di dalam kitab Mazmur seringkali dicatat tentang orang-orang yang memainkan gambus dan kecapi. Orang-orang yang memainkan alat-alat musik. Itu bisa menimbulkan satu perasaan sukacita saudara. Lalu perasaan sukacita apa lagi? Yang bisa dinikmati oleh manusia saudara. Ini adalah oleh manusia. Yaitu saudara terhadap bait Allah. Maka di dalam Mazmur nomor 84 ayat pertama saudara. Dicatat apa? Dicatat bahwa betapa disenanginya tempat kediamanmu. Ya Tuhan semesta alam. Saudara, bait Allah itu menjadi satu tempat kesukaan bagi umat manusia. Khususnya saudara bagi umat Israel. Jadi pada waktu mereka datang ke bait Allah, mereka begitu bersuka cita. Karena mereka berkata, betapa disenanginya tempat kediamanmu. Bahkan juga dicatat saudara bahwa di pelataran Allah itu, satu hari itu begitu sangat-sangat nikmat sekali saudara. Lalu berikutnya, apalagi membuat manusia itu bisa merasakan satu perasaan sukacita saudara. Salah satunya adalah terhadap kehidupan keluarga. Kita misalnya yang mempunyai anak-anak yang lucu-lucu. Anak-anak yang juga yang taat-taat. Atau orang yang sudah menjadi kakek, dia mempunyai cucu-cucu yang sangat-sangat menyenangkan sekali saudara. Itu bisa menimbulkan satu perasaan sukacita. Tetapi juga saudara hati-hati. Di mana hati-hatinya? Ada sukacita asli, ada sukacita palsu. Apa salah satu sukacita palsu saudara? Sukacita palsu adalah apa saudara? Itu hidup hedon. Hidup berfoya-foya. Hidup hedonisme. Hidup yang terus memanjakan tubuh saudara. Saya kadang-kadang terheran-heran, bingung-bingung. Ada orang bisa membeli tas yang cuma ditaruh isinya adalah misalnya mungkin tisu, mungkin rantai, mungkin HP saudara. 2 miliar. Saya sampai terheran-heran, ada orang bisa membeli tas semahal ini. Kalau orang membeli mobil saudara 2 miliar, saya masih bisa mengerti.
Kenapa? Teknologi tinggi. Pembuatan itu susah sekali saudara. Kalau tas ini bicara apa? Cuma bicara gengsi saja. Sedangkan fungsinya saudara, itu begitu sangat rendah sekali. Saudara, itu adalah merupakan suatu sukacita yang palsu. Hati-hati saudara, hidup hedon adalah suatu sukacita, tetapi sukacita yang palsu. Yang berikutnya lagi saudara, apa sukacita palsu itu? Adalah suatu dosa saudara. Daud dan Batsheba itu bersukacita. Dia senang, dia bersukacita. Tetapi di dalam sukacita yang palsu. Mengapa? Karena mereka berzina. Saudara, Daud menikmati itu. Dan Batsheba juga itu menikmati itu. Tetapi itu adalah satu kenikmatan yang palsu. Kenikmatan yang akan membunuh. Kenikmatan yang akan merusak segala sesuatu saudara. Keluarga menjadi rusak. Hubungan sama orang menjadi rusak. Hubungan dengan bawahan menjadi rusak. Dan hubungan dengan rakyat juga menjadi rusak. Apalagi hubungan dengan Tuhan saudara. Kenapa? Karena sukacita yang palsu. Sekarang kita akan membahas saudara tentang sukacita Allah. Saudara, kira-kira kapan Allah itu bersukacita saudara? Allah bersukacita itu pada saat Dia mencipta saudara. Saya sudah katakan minggu lalu bahwa ketika Allah itu mencipta, Dia begitu bersukacita. Saudara, Allah itu mencipta tidak dengan jadi selesai dia nongkrong saudara. Enggak. Besok jadi enggak saudara. Itu seperti seorang seniman atau itu seperti seorang desainer yang sudah ada pikiran di dalam, yang sudah ada satu rancangan dalam pikirannya yang begitu sangat-sangat kompleks, tetapi juga sangat sederhana dan juga sangat-sangat indah saudara. Jadi pada waktu Allah itu mencipta, itu digambarkan seperti seorang seniman, seorang yang berjiwa seni, seorang yang juga punya kemampuan seni yang sangat tinggi sekali. Dan waktu dia mencipta saudara, itu dia begitu bersukacita sekali saudara. Bahkan dia sampai turun tangan sendiri. Dan kemudian dia memberikan penilaian atas hasil karyanya saudara. Di hari pertama dia langsung memberikan penilaian, baik penilaiannya. Hari kedua baik, hari ketiga juga baik, keempat baik, kelima baik, keenam baik, ketujuh keenam baik saudara. Waktu yang 6 itu waktu dia perhatikan saudara, dia lihat wah ini beda. Ini adalah amat baik saudara, khususnya adalah hari yang ke-6. Sesudah dia menciptakan manusia, dia berkata amat baik saudara. Saudara, Allah bersukacita ketika dia mencipta. Sekarang pertanyaan lagi saudara, sesudah itu Allah sukacita kepada siapa saudara? Waktu mencipta dia bersukacita. Yang berikutnya lagi saudara, kita mungkin terkejut. Allah itu bersukacita kepada siapa saudara? Kepada manusia. Saya sampai terheran-heran. Kenapa ya Allah begitu bersukacita kepada manusia? Bukan kepada alam semesta ciptaannya yang begitu hebat, dahsyat, besar. Bukan kepada hewan. Dan juga bukan kepada malaikat. Apalagi kepada setan saudara. Tetapi dia begitu bersukacita itu kepada manusia. Yang notabene juga adalah ciptaannya saudara. Namun demikian sukacita kepada manusia yang model apa? Allah bersukacita saudara. Allah bersukacita kepada manusia. Tadi saya sudah bacakan dalam Mazmur 147 ayat 11. Yaitu kepada yang takut akan Dia. Saudara, Tuhan itu begitu bersukacita kepada yang takut akan Dia saudara. Dan kemudian Tuhan itu bersukacita kepada siapa lagi saudara? Kepada orang yang menyembah Dia dengan sepenuh hati. Allah itu begitu bersukacita kepada orang yang menyembah Dia dengan penyembahan yang benar saudara. Maka ketika Nuh sesudah dia diselamatkan oleh Tuhan dan kemudian sesudah dia turun dari bahtera, apa yang dia lakukan pertama kali saudara? Dia langsung membangun mezbah. Mezbah buat apa? Mezbah untuk mempersembahkan binatang
disembelih, dan kemudian ditujukan kepada Tuhan, saudara. Saya juga terheran-heran, Nuh tahu dari mana, saudara? Kenapa Nuh mempersembahkannya bukan tumbuhan atau tanaman? Kenapa Nuh mempersembahkan hewan, saudara? Dan pada waktu hewan itu dipotong dan kemudian itu ditaruh di mezbah yang sudah ada kayu, kemudian dibakar, saudara. Dan waktu dibakar kemudian ada harum, ada suatu bau-bauan yang sangat harum sekali, saudara. Itu seperti orang membakar sate, saudara. Dan Alkitab mencatat apa? Tuhan suka dengan bau harum itu, saudara. Kenapa? Karena Nuh melakukan penyembahan itu dengan benar, saudara. Perhatikan, Nuh melakukan penyembahan itu, saudara, itu dengan benar atau dengan sepenuh hati, saudara. Kalau di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, mari kita membuka dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Apa yang membuat persembahan atau apapun juga itu menjadi benar di mata Tuhan, saudara. Ibrani 11 ayat yang ke-6. A saja, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani pasal 6 adalah bicara tentang iman. Karena iman maka Habel, karena iman maka Henok, karena iman maka Nuh, karena iman maka Abraham, karena iman maka Musa, dan seterusnya, saudara. Dan kemudian di dalam kitab Ibrani khusus pasal yang ke-11, saudara, diberikan kunci daripada sesuatu hal bisa membuat Allah itu bersuka cita, saudara. Apa namanya? Iman, saudara. Saudara pun juga kalau memberikan persembahan tanpa iman itu adalah dosa. Saudara pun juga pada waktu kita beribadah, saudara, tanpa iman itu juga adalah suatu dosa. Kita beribadah, saudara, itu harus beribadah dengan benar. Juga kita beribadah, saudara, kita harus dengan sepenuh hati kita. Dan disimpulkan, saudara, imanlah yang membuat itu, saudara. Jadi tanpa iman itu tidak mungkin bisa menyenangkan Allah, saudara. Tanpa iman justru kita bisa jatuh ke dalam dosa, saudara. Maka iman itu menjadi satu kata yang sangat-sangat penting sekali. Waktu kamu kasih persembahan, ada iman? Waktu kamu mengasihi orang, ada iman? Waktu kamu melakukan segala sesuatu, ada iman? Imannya iman yang mana, saudara? Iman yang benar, iman yang sesuai dengan kehendak Allah. Baru kemudian, saudara, persembahan kita itu dianggap benar di mata Tuhan. Dan Allah begitu bersuka cita sekali. Dengan apa? Dengan persembahan yang benar. Dengan persembahan yang dengan sepenuh hati kita, saudara. Saudara, kapan lagi Allah itu bersuka cita, saudara? Saya harap saudara khotbah-khotbah begini, saudara dengar dengan baik-baik. Karena khotbah-khotbah yang memberitahu berdasarkan Alkitab. Kepada siapa Allah bersuka cita? Saat kapan Allah bersuka cita? Pertama saat mencipta. Yang kedua kepada siapa? Kepada manusia. Kepada manusia yang bagaimana? Kepada manusia yang takut akan Dia. Kepada manusia yang menyembah dengan sepenuh hati. Menyembah dengan benar kepada Allah, saudara. Dan berikutnya lagi, saat kapan Allah bersuka cita? Pada bagian ini, saudara, saya langsung membagi antara sukacita dengan duka cita. Tadi saya sudah bacakan di dalam Mazmur nomor yang ke-51, saudara. Dalam Mazmur nomor ke-51 dicatat bahwa Allah itu, saudara, Dia tidak berkenan. Dengan apa? Dengan korban sembelihan. Dia tidak berkenan dengan korban persembahan, saudara. Dia enggak suka. Dia berduka cita. So, kalau kamu cuma dengan itu saja, dengan persembahan, oh mirip Nuh kalau begitu. Kenapa dengan Nuh Allah bersuka cita? Kenapa yang ini Allah tidak bersuka cita? Kenapa, saudara? Kalau ini cuma ritual belaka, kalau itu dengan hati,
Yang ini pokoknya saya memberikan persembahan kepada Tuhan. Nuh membakar korban di atas mezbah, saya juga membakar korban di atas mezbah. Nuh ada asap yang sangat harum sekali, saya juga ada asap yang sangat harum sekali. Saudara, jangan lihat fenomenanya. Kenapa? Karena Allah itu melihat hati, saudara. Dari melihat hati baru kemudian Allah menerima apa yang kelihatan. Saudara, apa korban sembelihan apa yang Allah sukai, saudara? Wah, ini sangat paradoks sekali. Bukan lembu, bukan kambing, bukan domba. Tetapi saudara, apa korban persembelihan apa yang Allah sangat sukai, saudara? Yaitu jiwa yang hancur. Jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk. Itu Allah suka, saudara. Saya kadang-kadang bingung. Ini tidak salah Alkitab. Allah lebih suka korban sembelihan, yaitu jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk, saudara. Kenapa demikian? Karena saudara, ketika manusia itu, dia di dalam keadaan yang sangat baik, saudara. Hati-hati, saudara. Dosa itu seringkali muncul ketika keadaan sangat baik. Ketika keadaan kurang baik, saudara, dosa itu muncul tidak segila keadaan sangat baik, saudara. Tetapi ketika keadaan sangat tidak baik, saudara, orang kemudian ketika orang hancur jiwanya, bahkan hancur ketika melakukan dosa, saudara. Ini kan Mazmur nomor 51, ditulis oleh Daud. Konteksnya adalah tentang dia ditegur oleh Nabi Nathan karena dia berzina dengan Batsyeba. Dan kemudian Daud bertobat, saudara. Daud bertobat. Dan kemudian Daud tulis sendiri, aku tahu Tuhan bahwa engkau tidak berkenan dengan korban sembelihan. Aku tahu ya Tuhan bahwa engkau tidak berkenan dengan korban bakaran. Engkau tidak berkenan. Tapi engkau berkenan dengan hati yang hancur. Saudara, hati yang hancur, hati yang betul-betul bertobat, saudara. Hati yang betul-betul dia rusak dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Cuma satu yang bisa perbaiki, yaitu hanya Tuhan, saudara. Nah, Tuhan lebih suka yang itu, saudara. Sebelumnya Daud, ketika dia hatinya tidak hancur, dia waktu memberikan persembahan kepada Tuhan, saudara, jatuh ke dalam dosa ritual. Bayangkan ya, waktu dia beribadah, saat yang sama dia berdosa. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena ibadah itu cuma jadi ritual yang dilakukan setiap waktu tertentu. Sudah menjadi ritual, saudara. Tidak usah Tuhan, saudara. Kita saja, saudara, kalau ngelihat ritual tiap hari saudara ketahuan, kita juga kesal, saudara. Dan waktu Daud memberikan persembahan hanya ritual. Tuhan tahu, bukan dengan hatimu, tetapi hanya ritual. Dan dosa sudah mengintai Daud, saudara. Kenapa? Karena tidak dengan hati, saudara. Tetapi waktu Daud ditegur oleh Tuhan, dia begitu sangat terkejut sekali. Dosanya dibongkar oleh Tuhan, saudara. Dosa yang begitu besar, itu akhirnya dibongkar oleh Tuhan. Dan kemudian apa yang baik dari Daud, saudara, dia bertobat. Apa yang tidak baik dari Saul, saudara, dia membela diri. Saudara perhatikan, waktu Tuhan menegur Saul, saudara, beberapa kali, paling sedikit dicatat 2 kali, saudara, Saul selalu menjawab. Saul selalu membela diri. Tetapi saudara, waktu Daud ditegur oleh Nabi Nathan, ini bukan nabi besar. Ini nabi kecil. Dia bukan Yesaya. Dia bukan sekelas Yeremia. Ini cuma Nathan, saudara. Nabi biasa. Nah, tapi walaupun oleh nabi biasa, waktu Daud ditegur oleh nabi biasa, saudara, dia langsung bertobat, saudara. Tidak banyak jawab. Dia langsung mengaku, aku telah berbuat dosa. Saudara, orang yang betul-betul, saudara, ada di hati Tuhan dengan orang yang rasa ada di hati Tuhan itu lain, saudara.
orang yang betul-betul ada di hati Tuhan, yaitu Daud. Dia waktu ditegur, dia langsung diam, saudara. Kenapa? Teguran Tuhan tidak mungkin salah. Kalau Tuhan sudah menegur, sudah. Jangan membela diri. Kenapa saudara? Ya sama saja kalau kita manusia, kita atasan, ada bawahan, kita tegur, kita tahu kesalahannya, dan kita tegur saudara. Waktu dia bela diri, kita nggak suka saudara. Aduh, masih berani menjawab. Ya masih berani membela diri. Bukannya tidak boleh membela diri, saudara. Bukannya tidak boleh. Nah, tapi kita harus lihat siapa yang menegur. Ini sangat penting, saudara, secara ordo. Siapa yang menegur? Kalau yang di atas menegur yang di bawah, sudah jangan membela diri dulu, saudara. Coba renungkan dulu. Kalau ternyata ada kesalahan, silakan membela diri, saudara. Lalu ketika Daud kemudian dia akhirnya melakukan perbuatan dosa, di dalam Mazmur nomor 51, pengakuan dosa Daud. Maka kemudian dia katakan bahwa bukan korban sembelihan, bukan korban bakaran yang kau sukai, tapi korban sembelihan kepada Allah ada jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak engkau pandang hina. Saudara, ini menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat indah sekali. Tuhan itu bersuka cita sekali saudara. Kepada siapa? Kepada orang, kepada anaknya yang kembali kepada dia saudara. Seperti peristiwa apa? Seperti peristiwa perumpamaan anak yang hilang kembali kepada bapaknya saudara. Itu bersuka cita sekali saudara. Apakah waktu anak yang hilang kembali kepada bapaknya sudah dalam keadaan baik, sukses, hancur saudara. Hancur, super hancur. Tetapi bapaknya begitu bersuka cita. Terhadap apa? Terhadap orang yang berdosa. Kembali kepada dia. Apa adanya saudara. Tidak dibuat-buat. Apa adanya, kembali kepada dia. Dan Allah itu begitu bersuka cita sekali saudara. Yang berikutnya lagi saudara. Kapan Allah itu bersuka cita? Bahkan saat yang sama itu berduka cita. Pada saat Allah menyerahkan Kristus saudara. Anaknya menjadi manusia. Untuk manusia berdosa saudara. Di satu sisi dia bersuka cita. Di lain sisi dia juga berduka cita. Kenapa berduka cita? Anak saudara diserahkan. Lalu kemudian di satu sisi, kenapa dia bersuka cita saudara? Saya beberapa hari lalu terus memikirkan. Ini di dalam Alkitab sering kali tema perang. Perang apa saudara? Perang rohani. Antara siapa? Antara setan dengan Allah. Saya berpikir, Allah Maha Kuasa. Setan itu cuma ciptaan. Walaupun hebat, tidak ada apa-apa dibanding sama Allah Maha Kuasa saudara. Kalau setan macam pencet saja saudara, selesai. Tetapi waktu baca Alkitab, kenapa ada nuansa perang saudara? Suatu peperangan rohani. Yang namanya perang saudara, tidak mungkin langsung perang. Pasti ada strategi dulu. Tidak mungkin langsung perang. Ada strategi yang situ berpikir, yang pihak sini berpikir saudara. Lalu kemudian saya pikir, Allah Maha Kuasa, ngapain ladenin setan saudara? Kelihatannya saudara, setan itu minta waktu kepada Tuhan. Dan setan juga saudara, itu nantang Tuhan. Tapi juga setan punya permintaan. Oke, saya tantang kamu. Berani lawan saya? Oh berani, kata Tuhan berani, no problem. Ya, kita akan masuk kepada satu pertandingan. Yang apa? Yang cengli, yang fair. Yaitu apa? Saya kan ciptaan, engkau pencipta. Engkau turunkan derajatmu sedikit dong. Supaya apa? Supaya selevel. Saudara, ini adalah hasil rekaan saya ya, hasil rekaan saya. Karena saya ngelihat nuansa perang saudara. Banyak nuansa strategi di dalam Alkitab saudara. Ini adalah hasil rekaan saya saja saudara. Ya kalau misalnya setan sebagai ciptaan yang sudah jatuh dalam dosa, kemudian melawan Allah, tidak level saudara. Allah tinggal pencet selesai saudara, semua sudah selesai. Tetapi kemudian kenapa waktu Allah melihat manusia jatuh ke dalam dosa, kenapa Tuhan tidak langsung hancurkan saja setan, selesai saudara? Kenapa Tuhan tidak langsung kemudian kembalikan saja manusia?
Langsung lahirkan saja Kristus, selesai semua saudara. Tidak. Di satu sisi saudara, Tuhan itu sesudah manusia jatuh ke dalam dosa dan kemudian tanda petik dibiarkan saudara terus berjalan sampai nanti Kristus datang. Mengapa saudara? Karena hendak mengajar manusia betapa buruknya dosa itu saudara. Kemarin saya sampaikan itu di kelas remaja. Kenapa Tuhan itu sesudah manusia jatuh dalam dosa, kenapa tidak langsung lahirkan juru selamat, selesai semuanya? Kenapa seperti Tuhan itu ulur waktu sampai begitu lama? Karena apa saudara? Karena Tuhan ingin mengajar betapa buruknya dosa itu. Dan betapa gawatnya dosa itu saudara. Kalau ndak Adam dan Hawa ndak mengerti, kalau ndak keturunannya juga tidak mengerti betapa buruknya dosa itu saudara. Jadi ketika setan berhasil menjatuhkan Hawa saudara, bagi Tuhan pencet selesai saudara. Itu ada nuansa saudara. Nuansa apa? Saya nantang kamu. Tapi harus fair dong. Engkau maha kuasa. Saya cuma begini-begini saja. Jadi kalau yang namanya tanding itu harus level. Tidak mungkin saudara Liverpool itu tidak mungkin melawan Persib Bandung, tidak mungkin saudara. Tidak level, tutup mata kalah Persib saudara. Ayo kalau begitu Liverpool lawan apa? Lawan Barcelona masih oke saudara. Liverpool lawan apa? Lawan Tottenham Hotspur masih oke saudara. Jadi selevel saudara. Maka saya percaya saudara, itu apa? Oh begitu, oke. Ya saya turunkan derajat. Ya kita selevel. Kita adu strategi. Kita tempur dan kita berperang saudara. Dan kemudian saudara itu memakai strategi-strategi. Saya coba pikirkan ya, ilustrasi apa yang paling tepat saudara. Yaitu ilustrasi, yaitu main catur saudara. Orang main catur itu banyak strateginya saudara. Wah ini levelnya bukannya Garry Kasparov lawan Utut Adianto, bukan. Ini levelnya Garry Kasparov mungkin lawannya saudara Viktor Korchnoi. Atau Garry Kasparov lawannya adalah Bobby Fischer. Atau Garry Kasparov adalah lawannya Anatoly Karpov yang selevel saudara. Jadi Kasparov berstrategi, Viktor Korchnoi juga berstrategi saudara. Kadang dalam strateginya itu saudara untuk memenangkan pertarungan catur saudara. Kadang-kadang ada bidak yang dikorbankan saudara. Lalu kemudian siapa bidak yang dikorban itu saudara? Misalnya Tuhan sebagai pemain catur dan ada bidak yang dikorbankan demi kemenangan saudara. Bidak itu adalah orang Kristen saudara. Maka kemarin itu terjadi pembunuhan orang Kristen di Sigi, Sulawesi Tengah saudara. Dan menurut saya ini seperti bidak saudara yang dikorbankan saudara. Ayo saya korbankan, anak saya korbankan sebagai bidak, kamu makan saudara. Tetapi saudara jangan lupa, waktu bidak dikorbankan saudara, itu ada yang mengorbankan. Siapa mengorbankan saudara? Adalah Tuhan saudara. Tuhan tidak mungkin kalah. Tuhan tidak mungkin kalah. Jadi waktu Tuhan itu mengorbankan bidaknya, mengorbankan anaknya saudara, itu adalah demi suatu kemenangan saudara. Maka Tuhan Yesus pernah berkata apa? Pernah berkata, kamu jangan takut kepada yang bisa membunuh tubuhmu. Tetapi takutlah kepada yang bisa membunuh tubuhmu sekaligus jiwamu. Itu yang harus kamu takutkan. Saudara, orang yang bisa membunuh tubuh tidak bisa membunuh jiwa. Orang yang bisa membunuh tubuh saudara, orang yang bisa membunuh tubuh tetapi jiwanya saudara itu diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, waktu melihat foto itu, waduh, ngeri sekali. Dipenggal, dibakar. Waktu melihat foto ngeri sekali saudara. Tapi di dalam hati saudara, bersuka cita. Jiwa orang ini sudah dijamin oleh Kristus bersama dengan Kristus saudara. Orang-orang yang membunuh itu saudara cuma bisa membunuh tubuh, tapi tidak mungkin bisa membunuh jiwa saudara. Saya cuma berdoa biarlah orang yang membunuh itu, Tuhan pun juga memberikan belas kasihan. Ya pertama pasti tangkap dulu saudara, tidak mungkin langsung dilepaskan. Tangkap dulu, usut dulu,
lalu kemudian kiranya mereka juga diberikan belas kasihan, saudara, oleh Tuhan. Semoga mereka pun juga diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Mereka tidak ngerti. Apa yang mereka ngerti? Bunuh dapat pahala. Itu yang mereka mengerti. Apa yang mereka tidak mengerti? Bunuh cuma bunuh saja. Apa yang mereka harus mengerti? Bahwa saya hanya bisa membunuh tubuh orang ini, tapi tidak bisa membunuh jiwanya. Jiwanya kemana? Oh, jiwanya bersama dengan pencipta dan penebusnya, saudara. Kalau orang itu tahu, saudara, dia pasti menyesal luar biasa. Kalau orang itu dia pasti, saudara, akan kembali kepada Kristus, saudara. Saudara, ketika kemudian Allah harus menyerahkan anaknya, saat yang sama dia berduka cita. Saat yang sama dia begitu bersuka cita. Kenapa berduka cita? Harus korbankan Kristus sebagai bidak, saudara. Kenapa bersuka cita? Karena Tuhan sudah janji perang lawan setan, saudara. Jadi pada waktu Allah itu mengutus Kristus anaknya, saudara, itu menjadi manusia, saudara. Yesus tidak boleh menggunakan kuasa selain kuasa yang diperbolehkan, saudara. Jadi Tuhan itu, saudara, Yesus waktu dia menjadi manusia, dia tidak menggunakan kata mentang-mentang, saudara. Mentang-mentang saya adalah Allah, saya maha kuasa, saya hajar kamu setan. Tidak, saudara. Dia tidak menggunakan kata mentang-mentang, saudara. Saudara pernah melihat Yesus petantang-petenteng di hadapan setan? Tidak pernah, saudara. Kenapa? Tanda petik selevel, tanda petik, saudara. Kalau misalnya tidak selevel, setan juga malas, saudara. Tidak selevel, ngapain saya melawan Tuhan? Tidak mungkin. Ayo selevel dong, baru saya ladenin. Saudara, itu seperti ya, Tuhan itu mengikuti kemauan setan. Oke, selevel, saudara. Bahkan sebetulnya, saudara, ya, kalau dari segi level kekuasaan, Yesus kalah level sama setan, saudara. Kenapa? Setan roh. Yesus walaupun dia Tuhan juga manusia yang berdaging, yang dagingnya sama seperti kita, saudara. Cuma bedanya dia tidak berdosa, cuma beda di situ, saudara. Tapi secara level dia sama dengan kita, dan kita itu di bawah daripada setan, saudara. Maka apa? Maka ini menjadi suatu pertempuran yang sangat-sangat sengit sekali. Setan menantang Bapa. Dan kemudian sesudah itu Bapa melayani tantangan setan. Dan kemudian Bapa harus menurunkan levelnya, selevel dengan setan. Dan kemudian turunkan anaknya, bahkan tanda petik kalah level dengan setan, saudara. Allah juga bersuka cita. Waktu setan menantang Tuhan, saudara. Maka kemudian, ya kalau kita, saudara, jadi manusia gengsi juga dong. Saya percaya saudara, tanda petik, saudara, Allah ada gengsi juga. Oh, kamu nantang saya, minta saya turun level, oke. Kamu kira kamu menang melawan saya, oke, saya ladenin. Saudara, waktu Tuhan datang ke dalam dunia, saudara, itu menjadi sesuatu kesempatan Tuhan, saudara, mempermalukan dan mengalahkan setan, saudara. Setan merasa di atas angin, dan Yesus seperti di bawah angin, saudara. Setan begitu berkuasa, sedangkan Yesus itu begitu sangat lemah, saudara. Bayangkan. Dilahirkan jadi begitu sangat-sangat lemah sekali, saudara. Bunuhnya gampang. Pakai tangan siapa? Herodes. Herodes sini. Ya bos. Lu jadi raja kan? Ini ada raja baru nih. Ini akan menjadi pesaing lu. Oke, bunuh. Oke, bunuh, saudara. Ya, bayi yang lemah mau dibunuh oleh raja yang kuat, saudara. Tetapi apa? Tetapi Tuhan, ya Tuhan, saudara. Dia begitu sangat bijak, dia begitu sangat pandai sekali, saudara. Oh, Yesus akan dibunuh. Anak ini akan dibunuh. Bagaimana cara supaya tidak dibunuh? Lari ke Mesir. Di luar wilayah kekuasaan Herodes, saudara. Lari ke Mesir. Jadi Herodes tidak bisa membunuh Yesus, saudara. Jadi kalau kita perhatikan ya, Allah itu ketika dia menurunkan Kristus, di satu sisi dia begitu berduka cita, saudara. Karena korbankan anaknya. Di lain sisi juga Yesus itu Allah juga begitu bersuka cita, saudara. Kenapa? Memenuhi tantangan setan, saudara. Dan pada akhirnya, saudara,
Allah menang. Allah menang. Dan Allah begitu bersuka cita, saudara. Makanya dalam pengakuan iman rasuli tercatat satu kalimat, yaitu yang duduk di sebelah kanan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, saudara, Bapa yang Maha Kuasa. Apa artinya? Kristus menang sebagai seorang jenderal. Dia pulang ke tempat negaranya, dan kemudian sebagai seorang jenderal yang membawa kemenangan, dia senang, saudara. Dan juga presiden atau pemimpin juga senang. Makanya silakan duduk di sebelah kanan saya, saudara. Itu arti duduk di sebelah kanan. Apa artinya? Menang, saudara, atas setan. Nah, saudara, jadi ketika itu akhirnya kemudian Allah itu satu sisi berduka cita, di lain sisi juga itu bersuka cita, saudara. Saat kapan? Saat dia harus menyerahkan anaknya. Lalu yang terakhir, saudara, sukacita Allah kepada siapa? Saat mencipta, kemudian kepada manusia yang takut akan Dia, yang menyembah dengan benar, dengan sepenuh hati, dengan iman, dan juga saat Dia menyerahkan anaknya, saudara. Dan yang terakhir, saudara, Allah bersukacita kepada siapa, saudara? Kepada orang Kristen, anak-anaknya. Yang apa, saudara? Kepada manusia Kristen, anak-anaknya yang apa, saudara? Tentu adalah anak yang dewasa, saudara. Rohani semakin lama semakin dewasa. Kalau misalnya kita waktu dulu punya anak masih kecil, saudara, lalu kemudian waktu kita pulang kantor, anak kita menyambut kita, "Papa!" Wah, kita senang, "Oh, anakku!" Wah, peluk, saudara. Tapi kalau misalnya sudah besar, saudara, anak sudah umur 25, umur 30, waktu kita pulang kantor dia bilang, "Papa!" Kita tempeleng, saudara, sudah bukan saatnya lagi. Kenapa? Karena sudah bukan anak-anak. Karena kamu sekarang sudah dewasa. Apa yang menjadi iman atau rohani anak-anak, saudara? Minta. Minta. Sedikit-dikit, Pak, minta. Minta duit, minta buku, minta ini, minta itu. Minta, saudara. Tetapi yang menjadi sukacita bagi seorang ayah, saudara, anak itu bertumbuh. Dia bukan hanya minta, saudara. Tetapi itu anak, saudara, dia tahu apa kesukaan daripada papanya, saudara. Salah satu kesukaan dia bisa ngerti, papa saya suka sop kambing. Dia beli sop kambing, saudara. Kemudian pulang kasih papanya sop kambing misalnya, saudara. Itu soal kecil, saudara. Tetapi yang soal besar itu apa? Soal besar itu kalau dulu minta kepada Bapa, saudara. Kalau sekarang sudah bukan lagi minta. Tuhan, apa kehendak-Mu? Dulu aku masih kecil, minta. Sekarang aku sudah dewasa. Aku tidak boleh minta harta, minta uang, minta kekayaan, bukan itu lagi, saudara. Ya apa? Minta untuk mengerti kehendak Tuhan, saudara. Kalau dulu diberi, kalau sekarang, saudara, itu memberi, saudara. Kalau dulu diberi, tidak apa-apa, dulu masih kecil. Tapi waktu dewasa, saudara, itu harus memberi, saudara. Harus belajar memberi. Memberi buat siapa? Buat Tuhan loh. Kan Tuhan tidak butuh, saudara. Yang penting, saudara, memberi. Tuhan, apa yang Kau inginkan? Kalau Tuhan ingin saya memberi diriku menjadi hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan, engkau bersuka cita. Kalau Tuhan ingin diriku memberi menjadi seorang dokter, aku menjadi seorang dokter. Kalau Tuhan inginkan supaya aku memberi diriku menjadi seorang arsitek, menjadi seorang arsitek. Kalau Tuhan mendirikan diriku, meminta menghadiri diriku, memberi menjadi seorang relawan, menjadi seorang relawan, saudara. Itu namanya, saudara, anak yang sudah masuk kepada level dewasa, saudara. Hal itulah yang membuat Tuhan itu, saudara, itu bersuka cita.
Ada sukacita Tuhan yang tadi saya sampaikan saudara, itu kepada manusia, anak-anaknya yang takut kepada Dia, yang menyembah dengan sepenuh hati, yang menyembah dengan penyembahan yang benar, yang menyembah dengan iman saudara. Itu semua boleh dirangkum saudara menjadi satu kata, itu menjadi orang Kristen yang dewasa iman saudara. Yang mengerti firman, yang dewasa iman. Saudara, itulah hal yang membuat kita saudara bisa menyukakan Allah. Dan Allah begitu bersukacita saudara. Kepada siapa? Kepada manusia. Allah begitu bersukacita. Kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Yang mengerti kehendaknya. Yang tahu apa yang menjadi keinginan daripada Tuhan. Saudara sesudah mendengarkan khotbah seperti ini, apakah memberikan sesuatu pikiran baru saudara? Atau kembali menggugah saudara bahwa aku akan menyukakan hati Tuhan. Aku akan membuat Tuhan bersukacita. Menjadi sesuatu hal. Oh, kita bisa menyenangkan Bapa kita. Kita bisa menyenangkan Tuhan Yesus. Kita bisa menyenangkan Allah Roh Kudus. Saudara, kalau kita bisa melakukan itu, betapa Bapa di sorga saudara itu bersukacita. Terakhir saudara, saya memberikan satu ilustrasi. Ada satu orang main piano, jago, dan dilatih oleh orang terkenal saudara. Pada waktu dia performance, dia main piano saudara, dengan tenang, dengan bagus. Selesai satu permainan, tepuk tangan bergemuruh saudara. Tapi dia tenang, tapi dia tidak rasa senang saudara. Mukanya biasa-biasa saja, datar saudara. Dan kemudian dia sambil nengok ke atas saudara. Nah, permainan kedua saudara. Orang main, dia main, kemudian orang bersukacita tepuk tangan saudara. Dia tetap datar mukanya. Sambil dia nengok ke sebelah atas saudara. Permainan ketiga, lebih bergemuruh lagi, orang tepuk tangan, wah hebat, bagus. Muka dia tetap datar saudara. Sambil dia menengok ke atas. Pada permainan terakhir saudara, orang bergemuruh, tepuk tangan lebih hebat lagi saudara. Kemudian dia sambil nengok ke atas. Tidak lama kemudian dia tersenyum saudara. Dia tersenyum. Dia nengok kepada siapa? Dia menengok kepada gurunya saudara, guru pianonya. Permainan pertama, gurunya mukanya tidak enjoy, kaku saudara, melihat. Waktu si murid ke situ, guru begini saudara, tidak ada respon. Yang kedua, begini lagi. Pada waktu yang terakhir saudara, si guru tersenyum. Maka si murid saudara baru bisa tersenyum. Saudara, itulah saudara namanya menyukakan Allah, membuat Allah bersukacita. Saudara harus menjadi seorang yang takut akan Dia, yang waktu beribadah dengan sepenuh hati, dengan benar. Saudara dan saya sekalian juga harus menjadi orang yang bisa menyukakan hati Allah saudara. Berilah yang terbaik buat Tuhan, berilah dengan iman. Dan kita akan menyukakan Allah kita, yaitu Allah yang telah berkorban banyak bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman bukan kami dengar hanya dengan telinga kami yang sangat terbatas, yang sangat mudah lupa bahkan ya Tuhan. Namun kami mohon apa yang kami dengar Tuhan berkenan masukkan ke dalam hati kami. Sehingga dengan hati kami ya Tuhan tak terlupakan. Ada begitu banyak pesan-pesan daripada Tuhan. Ada begitu banyak hal-hal yang membuat Tuhan berduka cita atas apa yang kami lakukan, yang kami kira sudah membuat Tuhan bersuka cita. Namun justru sebaliknya. Biarlah kiranya melalui firman pada hari ini kami dirubah konsep kami ya Tuhan.
agar kami ketika ingin menyukakan hati Tuhan, betul-betul kami tahu apa yang Tuhan suka, sehingga Tuhan betul-betul bersuka dengan apa yang kami lakukan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami untuk hidup kami selanjutnya. Kiranya Tuhan tolong kami memakainya demi menyukakan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari kekal hingga kekal. Dan di dalam nama Kristus, Tuhan yang telah rela menjadi manusia, menderita bagi kami, supaya kami mengerti betapa kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, supaya kami juga menjadi anak Tuhan yang tahu berterima kasih kepada Tuhan dan tahu menyukakan hati Tuhan di sepanjang sisa umur kami di dalam dunia ini. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita diberikan kesempatan lagi memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan iman, supaya Tuhan berkenan atas segala persembahan kita. Kita menyanyikan pujian hidup bagi Yesus. Hidup bagi Yesus, hidup yang benar, tinggalkan dunia dan dosa cemar, serahkan semuanya kelak hati gemar. Jalan inilah beri berkat besar. Oh Yesus, Mukalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupmu gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu, ku berserah, terimalah hidupku ya Tuhan. Hidup bagi Yesus penggantiku, siksa ditanggungnya di Kalvari, kasih-Nya menarikku merindu. Ku ikut Tuhan, berserah diri. Oh Yesus, Mukalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupmu gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu, berserah, oh terimalah hidupku ya. Interlude. Hidup bagi Yesus di ladangnya. Hidup bagi Yesus di ladangnya, beritakan Injil, kabarkan selamat, cari orang-orang yang belum dengar, gembala terhilang antar padanya. Oh Yesus, Mukalisku,
Kita nyanyikan refnya satu kali lagi. Hidupku ya Tuhan, oh Yesus vokalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu, ku berserah, oh terimalah hidupku ya Ibu Imelda Saragi akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau terus menarik hati kami untuk terus belajar bagaimana hidup menyukakan hati Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan menjalani hari-hari ke depan, dan kiranya Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk persembahan yang sudah dikumpulkan pada hari ini. Kiranya persembahan pada hari ini juga boleh dipakai untuk memberkati setiap pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, kalau misalnya saudara ada teman yang belum mendapatkan ibadah, saudara juga bisa mengundang mereka untuk sama-sama beribadah, ya, cuma untuk mereka yang belum mendapatkan ibadah. Oke, sekarang kita akan kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan kepada Allah Tritunggal. Kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Kiranya Tuhan Allah Tritunggal yang terus memberikan berkat yang berkelimpahan kepada kita, baik berkat-berkat jasmania maupun berkat-berkat rohania yang sangat kita butuhkan, Tuhan memberikannya kepada kita. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai.